Pemirsa, pembongkaran lapak pedagang kaki lima oleh Satpol PP di Bandar Lampung gitu. Salah satu titik yang menjadi sorotan warga yang mengeluhkan adanya kepadatan lalu lintas adalah kawasan Jembatan Berantas dan Hujan banjir sudah biasa, hujan sudah reda, namun banjirnya masih tersisa. Kota yang baik seharusnya adalah ruang kota yang aman, tertib, dan nyaman bagi warganya. Karena kota bukan hanya sekedar kumpulan bangunan dan jalan, namun juga tempat masyarakatnya untuk berinteraksi, beraktivitas, dan berkembang. Oleh karena itu, perencanaan tata kota yang baik menjadi fondasi penting bagi masyarakatnya, apakah masyarakat di dalam kota tersebut terlindungi atau terfasilitasi. Dalam proses pembangunan kota, keputusan sekecil apapun dapat mempengaruhi hidup masyarakat banyak. Bagaimana orang bekerja, belajar, atau hanya sekedar melintasi kota tersebut. Oleh karena itu, setiap keputusan tata kota dapat menentukan apakah masyarakat yang hidup di dalamnya terlindungi atau malah terabaikan. Namun, permasalahan mengenai tata kota masih kerap terjadi di beberapa titik di Kota Malang, di mana permasalahan ini mengakibatkan terganggunya aktivitas keseharian masyarakat. Padahal, hak masyarakat mengenai tata kota bukan hanya mengenai izin mendirikan bangunan, tetapi juga hak untuk mendapatkan tata kota yang layak, seperti fasilitas pendidikan yang merata, kesehatan yang merata, serta terjaminnya keamanan bagi jalur pejalan kaki. Dan yang paling penting adalah hak untuk didengarkan, di mana pada saat merencanakan kota, seharusnya pemerintah mengikut sertakan masyarakat dalam dialog terbuka, di mana kota itu bukan hanya semata-mata milik pemerintah saja, namun masyarakat yang ikut di dalamnya juga ikut memiliki kota tersebut. Oleh karena itu, untuk merencanakan kota dengan baik, perlu adanya dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat, perencanaan kota yang matang, dan juga keberanian dari masyarakat maupun pemerintah untuk menuntaskan masalah yang belum selesai di tahun-tahun yang sebelumnya. Oke, selanjutnya aku akan ngejelasin kepada teman-teman tentang permasalahan yang ada di Kota Malang. Tetapi sebelum kita masuk ke permasalahannya, seperti teman-teman ketahui bahwa Universitas Brawijaya merupakan universitas dengan mahasiswa terbanyak nomor 2 di Indonesia. Di atas kertas, semakin bertambahnya populasi, pasti penggunaan kendaraan akan terus bertambah. Semakin bertambahnya penggunaan kendaraan, pasti media jalan akan tetap bertambah. Jika kita lihat pada permasalahan di Kota Malang, aku mau ngambil permasalahannya itu di Jalan Veteran, tepatnya berlokasi di Gerbang Veteran Universitas Brawijaya. Jikalau teman-teman bisa melihat, kalau di Gerbang Veteran terdapat UMKM yang dibuka di sebelah kiri badan jalan. Mereka mungkin tidak mengetahui apa yang sudah mereka lakukan. Sebenarnya menurut peraturan daerah atau Perda dan undang-undang sudah melarang jika menggunakan baik itu sisi kanan atau kiri badan jalan untuk dilakukannya suatu perdagangan atau membuka suatu UMKM. Nah, sebelumnya aku udah nyebutin tadi tentang Perda dan undang-undang yang sudah dilarang. Aku mau jelasin tentang Perda yang sudah dilarang, yaitu Perda nomor 15 tahun 2013 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dan Undang-Undang nomor 22 tahun 2009. Contoh masalah lain adalah fasilitas trotoar yang kurang memadai. Masih banyak trotoar di Kota Malang kurang aman dan nyaman untuk dipakai oleh masyarakat sendiri, seperti trotoar yang sempit ataupun rusak, bahkan terhalang oleh hal-hal lain seperti ada yang berdagang di situ. Sering terjadi masyarakat turun ke badan jalan raya yang meningkatkan resiko kecelakaan itu tersendiri. Seharusnya kota yang ideal membangun trotoar yang aman dan nyaman untuk masyarakat sendiri, seperti di Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, di pasal 131 ayat 1, bahwa pejalan kaki berhak memiliki wewenang untuk fasilitas trotoar, penyeberangan jalan, dan fasilitas lainnya.
kasus yang lain yaitu di Kelurahan Gunung Kandang, khususnya di Jalan Mejen Sungkono. Jalan Mejen Sungkono tersebut itu tidak ada lampu lalu lintas. Padahal Jalan Mejen Sungkono itu merupakan jalan kolektor primer, di mana jalannya itu sangat padat dan cepat. Hal ini juga diperburuk dengan kondisi jalan yang sempit, menyebabkan sering terjadi kecelakaan dan kemacetan, terutama di jam-jam rawan ketika pulang sekolah dan berangkat bekerja, yang menyebabkan pengendara merasa tidak nyaman dan tidak kondusif. Padahal perencanaan kota yang baik itu seharusnya memiliki fase jalan yang baik juga. Hal ini terkandung dalam Undang-Undang Nomor 22 2009 Pasal 25 Ayat 1 tentang perencanaan kota yang baik itu seharusnya memiliki fasilitas jalan yang baik juga. Dengan penyalahgunaan lahan trotoar, fasilitas pejalan kaki yang kurang memadai, dan juga minimnya pengaturan lalu lintas, itu hanyalah sebagian dari persoalan tata kota di Kota Malang. Kita sebagai warga negara hak mendapatkan ruang kota yang layak, di mana kita bisa berjalan kaki dengan rasa aman, berkendara dengan tertib, dan juga beraktivitas tanpa rasa khawatir. Namun, hal itu dapat terwujud jika perencanaan tata kota benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat. Dengan perencanaan yang lebih konsisten dan juga perhatian penuh pada kebutuhan masyarakat, kota akan menjadi kota yang lebih aman, layak, ramah untuk semua warga masyarakat.